Ya baik Tribuners, saat ini unjuk rasa penolakan penundaan pemilu kembali berlangsung di Kota Makassar, tepatnya di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin. Unjuk rasa penolakan pemilu ini berlangsung di depan kampus Unismu dengan menutup separuh ruas jalan sambil membagikan lembaran pernyataan sikap kepada pengendara yang melintas. Untuk jumlah mahasiswa yang melakukan unjuk rasa hari ini terpantau lebih sedikit dibanding mahasiswa ataupun kelompok yang melakukan unjuk rasa pada Kamis kemarin dengan isu yang sama. Adapun tuntutan dari yang disurahkan ataupun pernyataan sikap yang disampaikan ada 6 poin, ada 10 poin malah. Ini saat ini mahasiswa sudah terlihat membawa bom bekas melakukan aksi bakar ban. Agak banyak yang dibawa. Menyalahkan keadilan yang selama ini sudah pernah ditinggalkan oleh pemerintah dari teman-teman. Jokowi 3 periode itu kemudian kami sebagai mahasiswa menolak secara penuh rencana 3 periode teman-teman. Aksi bakar ban. Itu kemudian tidak pernah menepati janji yang sudah pernah ingin ditinggalkan. Yang kemudian tidak pernah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi secara ini teman-teman. Ya. Oleh misalnya dari kenaikan minyak goreng di mana bukan hanya kenaikan minyak tapi kalau lainnya akan tinggal naik teman-teman. Jadi itu kemudian mencari keresahan kita bersama dan jangan pernah terprovokasi karena ini adalah sebuah aksi-aksi terkonsolidasi teman-teman. Jadi aksi bakar ban. saling berjuang menggerakkan aspirasi oleh rakyat sebagai teman-teman sekalian. Ya. Apatah lagi hanya menjadi seperti wacana-wacana yang kemudian dikeluarkan pemerintah dari racing kepemimpinan Jokowi itu menjadi catatan gagal total untuk memimpin negara kita teman-teman sekalian. Ya. Apatah lagi di mana wacana-wacana kemudian dikeluarkan melalui tentang pemilu akan diperpanjang 2024 itu kemudian kita tidak pernah tindakan kebenaran teman-teman sekalian. Jadi kemudian tindakan kita ini tidak pernah tindakan karena kami masuk secara resmi Anda melakukan tindakan lebih besar lagi teman-teman sekalian. Jadi sekiranya untuk teman-teman sekalian yang ada di depan saya kita di sini tidak penuh semangat tolong kelola, tapi yang adalah itu maka mencari nilai. Jadi sekiranya yang mudah terperolehi karena konsolidasi kita ini adalah sebuah konsolidasi. Tidak di sini saja itu. Amankan dulu. Ada jalan lagi. Mengganggu di sini. Coba yang bertanggung jawab coba. Coba ayo bro. Jangan begitu. Kalau kami bertanggung jawab, perempuan kan bukan itu. Bukan itu terlibat. Saya ada. Kita orang yang terpelajar. Maksudnya kalau pengen askar tadi ke dewan, ke DPR. Kalau sini banyak mengganggu warga yang tidak. Apa bang kena dampaknya? Ada yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung jawab. Sudah tadi 3. Oke, 3 oke dikasih sudah 3 loh. Kalian jangan disimurkan. Nanti baru diangkut. Kalau di sini yakin nggak dibakar?
Joshua jujur, yakin nggak dibakar nih barang? Terus kalau sekarang ada barang apa? Oke, Korlap tanggung jawab ya, Korlap ya. Siapa namanya? Oke, kita sepakat pada sini. Sepakat ya. Sepakat tiga. Oke. Ya, ini tidak ada. Iya, aman. Oke, terus sempat terjadi tawar-menawar ataupun negosiasi terkait jumlah ban bekas yang diperbolehkan dibakar ataupun hendak ingin dibakar oleh pengunjuk rasa di depan kampus Unismu ini. Namun negosiasi itu tampak berlangsung lancar, begitu tanpa diwarnai ketegangan yang berarti. Oke, saat ini arus lalu lintas di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di depan kampus Unismu, terpantau ramai lancar begitu. Meski ada sedikit pelambatan karena ada separuh badan jalan yang digunakan pengunjuk rasa untuk melakukan orasi ataupun menyampaikan aspirasi. Jadi sejauh ini arus lalu lintas di Jalan Sultan Hasanuddin depan kampus Unismu ini masih terpantau. Demikian dulu live dari lokasi unjuk rasa penolakan undang. Hari ini kawan-kawan sekalian, saya minta untuk kemudian tetap satu komando, untuk tetap satu perjuangan, satu gerakan untuk menyuarakan suara-suara kebenaran. Maka dari itu, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Selamat sore Tribuners. Saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di mendekati jalan naik ke flyover. Di sini ada massa aksi, sekelompok massa aksi menutup jalan. Mereka menahan sebuah mobil di tengah jalan dan mereka naik di atas mobil tersebut melakukan orasi. Selain itu mereka juga membakar ban di tengah jalan. Massa aksi yang di sini Tribuners, mereka membawa bendera Himpunan Mahasiswa Islam, bendera HMI Tribuners. Ya, seperti inilah asapnya Tribuners yang dari ban yang mereka bakar. Bisa dilihat sejumlah kendaraan di sini Tribuners menumpuk karena sebagian besar jalan ditutup. Mereka tutup dan membakar ban di tengah jalan. Ya, tuntutan mereka ialah menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode Tribuners. Ya, seperti inilah situasinya. Mereka ada juga membawa bendera warna biru kuning, ada juga merah hitam dan juga ada warna ungu dan abu-abu Tribuners. Ya, kita lihat massa aksi saat ini sedang berkumpul.
dan sempat berdiskusi tadi dengan salah satu pengguna jalan dan mereka yang mengatur jalan. Ya, seperti inilah situasinya Tribuners. Bahan yang mereka bakar ini tepat di depan Geraha Pena, tidak jauh dari depan Geraha Pena Tribuners. Ya, yang tergabung dalam masa aksi di sini Tribuners adalah mahasiswa, sebagian mahasiswa Universitas Bosowa. Hari ini sekali lagi bagaimana kemudian meminta kepada Presiden Jokowi bahwa saya tidak akan melanjutkan hari ini karena saja tapi saya Ya, kita lihat seorang polisi militer juga datang dan mengatur lalu lintas di jalan ini Tribuners. Ya, itulah orasi masa aksi yang sampai saat ini masih melanjutkan orasinya, yang menolak masa jabatan presiden 3 periode karena diduga itu melanggar institusi Tribuners, melanggar konstitusi Tribuners. Baiklah Tribuners, demikianlah laporan saya. Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Pantau terus live Facebook Tribun Timur agar tidak ketinggalan informasi di Jalan Urip Sumoharjo dan masa aksi Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita sedang berada di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan kampus Universitas Bosowa, Makassar. Jadi di sini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari mahasiswa Unibos. Jadi bagi Anda Tribuners yang punya aktivitas, cari jalan alternatif karena di sini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari mahasiswa Unibos. Ini menutup separuh jalan.
arah Maros ke sana Tribuners. Di kiri ini ditutup, sejumlah kendaraan mengambil jalur kanan demi menghindari macet. Ini pantauannya Tribuners, kita tepat berada di depan gedung Universitas Osowa. Ini mahasiswa membakar ban, menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan presiden 3 periode. Baginya, alasannya masa jabatan presiden 3 periode dinilai melanggar konstitusi dan melanggar semangat reformasi yang hanya membatasi 2 periode. Mahasiswa juga menyinggung tadi soal kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng. Ketahui sejak awal tahun 2022 ini minyak goreng langka. Selain langka juga harganya mahal. Di pasaran ini harga minyak goreng 2 liter mencapai 60 ribu, yang sebelumnya hanya 20 ribuan atau naik sekitar 100, hampir 200%. Ya, pantauannya Tribuners, kita di flyover. Ini suasana Tribuners. Nah, di sana tampak mahasiswa juga demo memblokade jalan, memalang sebuah bus. Bagaimana aktivitas puasa Anda Tribuners? Tonton terus Tribun Timur dan dapatkan informasi menarik lainnya hanya untuk Anda Tribuners ya. Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di depan kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar atau kampus UMI di Jalan Urip Sumoharjo. Jadi sore hari ini Tribuners sedang berlangsung aksi unjuk rasa mahasiswa menyikapi wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi bagi Anda yang punya aktivitas, silahkan cari jalan lain karena di sini sedang berlangsung aksi unjuk rasa menyikapi perpanjangan masa jabatan presiden yang dinilai melanggar konstitusi. Jadi pantauan ini mahasiswa membakar ban dan memblokade separuh jalan. Ini ada bus Transjakarta yang di Malang. Pantauan arus lalu lintas tempat macet.
terus mendesak mereka dalam waktu 2 hari kami harapkan mereka sudah dan segera untuk mendistribusikan minyak goreng ini. Kami dari kepolisian khususnya akan terus melakukan pengecekan serta pengawalan, ya, pengawalan dan juga bersama-sama dengan Pemda untuk terus melakukan operasi pasar terkait dengan masalah kelangkaan minyak goreng ini. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ulangi lagi. Apakah distribusi perusahaan Pak yang hanya ada di Sulawesi Selatan Makassar ini sudah seimbang dengan permintaan, masih ada kelangkaan hingga saat ini? Ya, jadi begini ya. Jadi hasil daripada perjanjian antara kementerian perindustrian dengan ketiga PT ataupun ketiga produsen itu seharusnya akan memenuhi, ya seharusnya sudah memenuhi, sudah memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Selatan. Jadi selama ini masyarakat kita kan berjumlah sekitar 9,1 juta gitu. Nah kalau kebutuhan tiap masyarakat ini 0,8, jadi sudah harusnya terpenuhi sekitar 7 juta liter gitu kan, sekian liter gitu, per hari gitu. Nah ini apa namanya seharusnya sudah terpenuhi, tetapi ya kita ya tadi karena ada keterlambatan sehingga ini juga akan mengganggu pendistribusiannya. Makanya akan kita kawal supaya mereka segera mendistribusikan, ya, seperti halnya dari PT Semat tadi, gitu ya. Jadi prinsipnya kami akan mengawal dan kami harapkan ya kebijakan ini juga sangat baik ya dari pemerintah untuk segera, dan mereka sudah melakukan langkah-langkah dan seharusnya sudah mulai berjalan. Ya, oke. Jadi kami gabungan antara Pemda kemudian dari Polri ya, yang setiap hari sudah kami perintahkan untuk mengikuti terkait perkembangan. Kami belum menemukan, ya, belum ada, ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Terkait distribusi minyak goreng di Sulawesi Selatan. Nah, seperti inilah situasinya, Tribuners. Tadinya Ibu Kapolda telah meninggalkan lokasi pendistribusian minyak goreng di ini, tepat di belakang Pelabuhan Sota Tribuners. Nah, inilah situasinya Tribuners di sini. Seperti ini, Kapolda telah masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi.
Demikianlah laporan saya Tribuners. Kamu lagi ya? Iya. Oh, sorry. Tidak dilempar gitu, dilempar gitu, jadi begitu. Dilempar gitu. Dikasih turun. Tinggi masalahnya gitu. Biru-biru biasanya. Baru lalu dilempar. Kira-kira buang kan? Tinggi gitu teman dia melahirkan di bawah. Iya, melahirkan di hutan sungai pusing. Banyak orang nonton. Ya. Sedikit dok, tapi balik sini sedikit dok. Ya. Minta dulu kafe, foto kan juga dulu. Gini. Bawahnya. Pegang Pak. Ada darah dan ada darah di rumah sebelah gitu. Saya punya kosong depannya, depan rumah rumput di sini dia melahirkan. Itu anak posisinya di tembok. Itu tak mungkin. Kita gosip. Bukan anak hilang itu, bukan anak hilang itu dia. Bisa diwawancara kan? Gimana wawancaranya? Udah bisa ikut aja. Saya punya pasangnya nih. Katanya kabin. Tapi tidak bilang nah, kami begitu deh. Kita wawancara di sini saja ya. Gimana wawancara sih, Bu? Kondisi terkini. Pak, seperti apa mungkin kondisi terkini dari bayi yang ditemukan di Maros? Ya, kami mendapatkan informasi bahwa
kejadiannya kemarin ya, ditemukan bayi putri ya, perempuan yang mungkin karena diterlantarkan atau dibuang lah oleh orang tuanya, sehingga kita temukan dan saat ini mendapatkan penanganan khusus dari pemerintah kabupaten dan kita bawa di rumah sakit ini. Dan menurut informasi dokter, karena bayinya harus lebih diteliti, diperiksa lebih lanjut lagi, lebih baik lagi karena ada benjolan di pipinya. Nanti Bu Dokter yang menjelaskan, dan insya Allah kita akan rujuk dan semua biaya dan semua perawatannya akan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Maros. Ya, mudah-mudahan bayinya sehat. Setelah bayinya sehat, ya baru kita proses sesuai dengan aturan. Misalnya kalau ada yang mau adopsi dan semuanya, tapi insya Allah kita akan rawat bayi ini sebaik-baiknya. Dan harapan kita ini tidak boleh lagi terjadi seperti ini kepada masyarakat. Ya nggak bolehlah, mari kita berbuat dan menyayangi anak-anak kita. Pak, tapi sejauh ini sudah ada permintaan untuk adopsi bayi ini, Pak? Katanya sudah ada yang daftar 24 orang ingin mengadopsi, dan kita fasilitasi di DP3A karena ada prosedur-prosedur yang mengadopsi. Misalnya apakah orang yang mau mengadopsi ini memang secara keluarga mereka tidak pernah memiliki, ya diutamakan yang belum pernah memiliki anak. Kemudian memang insya Allah ketika dia mengadopsi, dia secara ikhlas dan bisa membesarkan dan menjadikan anak ini sebagai anak sendiri gitu. Dan ini yang akan disaring oleh DP3A. Dan semua putusannya akan diputuskan oleh pengadilan. Kalau kondisi bayi sendiri, kondisi terakhir. Sementara kondisi bayi sekarang kondisi dalam keadaan infeksi berat, biasa kita sebut sepsis, karena dari masalah kulit tampak ada tisu, ada keluar cairan dari telinga kanan dan telinga kiri ya, di sini di belakang telinga. Kemudian dari luka yang disebutkan, dari benjolan yang disebutkan di dalam pipi itu gampang berdarah, jadi dia mulutnya itu kering, bibirnya kering ya, itu ada benjolan yang gampang berdarah. Jadi kita minimalkan tindakan untuk melakukan pembersihan. Nah, kemudian dari sisi yang lain, karena waktu datang di hubung semut banyak bintik-bintik merah pada daerah sekitar kulit. Kondisinya dia dalam infeksi berat. Apa memang tidak bisa dirawat di sini, Dok, sehingga harus dirujuk atau bagaimana? Sementara yang kita lakukan di sini sudah dengan fasilitas yang optimal, pemberian antibiotik dan infus dan nutrisi. Kalau untuk dirujuk itu untuk lebih lanjut masalah benjolan yang di pipinya yang gampang berdarah. Di USG dokter, ya, untuk mengetahui bahwa ini apakah tumor atau hemangioma, pembuluh darah yang besar. Sekarang dirawat di ruang NICU ya? Ya, dirawat. Ya, kita berharap mudahan ya, penyakitnya karena sumbernya karena dikerumuni semut waktu didapat, ya mudah-mudahan hanya dari itu aja. Jadi kita ini merujuk sebagai bentuk antisipasi yang lebih jauh supaya bisa lebih detail tepat penanganan untuk bayinya. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudari Dr. Sarifah Rehana SAG, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Universitas Muslim Indonesia, masa amanah 2022 hingga 2026. 2. Melepaskan amanah saudara Dr. Haji Andi Darmawangsa SAG MAG sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Agama Islam UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Dr. Haji Andi Darmawangsa SAG MAG sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia, masa amanah 2022 hingga
2026. 3. Melepaskan amanah saudara Muhammad Sahrul SPD MPD sebagai Ketua Bidang Pembinaan Karakter dan Konseling UPT Pengembangan Karakter dan Dakwah PKD UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Muhammad Sahrul SPD MPD sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022 hingga 2026. 4. Melepaskan amanah saudara Dr. Haji Nasruddin Pilo MA sebagai Ketua Jurusan Usuluddin merangkap Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Dr. Haji Nasruddin Pilo MA sebagai Wakil Dekan 4 Bidang Kampus Islami dan Pendidikan Karakter Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022 hingga 2026. 5. Melepaskan amanah saudara Dr. Insinyur Haji Arif Jaya STM Ketua Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Dr. Insinyur Haji Arif Jaya STMT sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022 hingga 2026. 6. Melepaskan amanah saudara Insinyur Haji Abdul Aziz Alimuddin MT sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Teknik UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Insinyur Haji Abdul Aziz Alimuddin MT sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022 hingga 2026. 7. Melepaskan amanah saudara Dr. Eng Kusno Kamil STMT MN sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Dr. Eng Kusno Kamil STMN sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022 hingga 2026. 8. Melepaskan amanah saudara Dr. Haji Yusri Muhammad Arsyad LC.MA sebagai Wakil Dekan 4 Bidang Dakwah dan Kampus Islami Fakultas Teknologi Industri UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Dr. Haji Yusri Muhammad Arsyad LC.MA sebagai Wakil Dekan 4 Bidang Kampus Islami dan Pendidikan Karakter Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022 hingga 2026. 9. Melepaskan amanah saudara Dr. Muhammad Rinaldi Bima SHMH sebagai Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Dr. Muhammad Rinaldi Bima SHMH sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia masa amanah 2022 hingga 2024. 10. Melepaskan amanah saudara Dr. Haji Baharudin Badaru SHMH sebagai Kepala Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum PKBH UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada saudara Dr. Haji Baharudin Badaru sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
masa amanah 2022 hingga 2024. 11. Melepaskan amanah saudara Dr. Insinyur Takdir Sarip, STMT IPM, sebagai Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi PDTI UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada Saudara Dr. Insinyur Takdir Sarip, STMT IPM, sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, masa amanah 2022 hingga 2026. 12. Melepaskan amanah Saudari Dr. Insinyur Nurhayati Rauf, STMT, sebagai Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada Saudari Dr. Insinyur Nurhayati Rauf, STMT IPM Asian Eng, sebagai Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, masa amanah 2022 hingga 2026. 13. Melepaskan amanah saudara Insinyur Alam Budiman Tamsi, STMT, sebagai Kepala Laboratorium Mineral Optik Fakultas Teknologi Industri UMI, dan selanjutnya memberikan amanah kepada Anggara Lokeron nasabah terus terang itu Pamana Selatan memang secara pembangunan untuk sasaran prioritasnya itu memang Tame diprioritaskan nasabah Magai. Pamana Selatan itu memang akses, artinya wadi kilo bone masita, wadi kilo sope masita. Nah, jadi atau si koi dikenan ke bahasa tak maka dah buntui. Tapi dia tosi wadi buntu pembangunannya. Kata perhatikan. Tapi insya Allah kami mewakili, ya, apalagi ada pesannya tadi beberapa teman saya di Komisi Pembangunan yang dari dapil Pamana Sabang Baru, ada pesannya tadi Bu Male, Ibu Marlina, ada pesannya Pak Yunus, ada pesannya tadi ini siapa lagi yang dari sana? Pak Haji Musa. Pak Haji Musa mengamu-ngamu ini berapa kali keluar apa sampai mengamu-ngamu bagaimana ini anak tiri kan ini padahal juga. Bayangkan wakil bapak-bapak dari sana memperjuangkan sebenarnya. Ya. Kalau memang kita biasa bicara apa? Nah sekarang saya mau tanya, andaikan kami, karena saya Komisi 3 juga, kira-kira untuk langkah awal, apakah mau diswakalola untuk menutup kebuangan-kebuangan itu, untuk supaya saya nanti ada masukan kepada dinas terkait yang menangani ini untuk bolehkah dalam waktu dekat ini, apalagi menghadapi musim hujan, bisakah ditutup dulu dengan cara swakalola? Saya tanya, maukah dalam jangka waktu dekat di swakalola? Nanti swakalola itu ya menggunakan dana anggaran tidak banyak, yang penting ditimbun dulu. Ya, kalau memang Bapak bersedia, ya kami masyarakat juga berterima kasih kepada Bapak untuk apa namanya supaya lancar jalan. Iya. Nah, kalau mau begitu ya saya akan usulkan nanti. Halo Tribuners, selamat siang. Saat ini sedang berlangsung penerimaan aspirasi dari masyarakat Ali Copenge, Kecamatan Pamana, di kantor DPRD Kabupaten Wajo. Sekedar informasi bahwa masyarakat Ali Copeng ini masyarakat Ali Copeng ini meminta kepada melalui DPRD bahwa jalanan sepanjang 3 km di Ali Copeng itu butuh perhatian karena sejauh ini belum pernah tersentuh pembangunan. Penerimaan aspirasi ini diterima oleh
anggota DPRD Kabupaten Wajo, Bapak Haji Mustafa dengan Bapak Suryadi Buhari. Sampai daerah lainnya yang hidupi luar biasa. Tapi untuk mempergunakan agak butuh lalan, butuh weight, kan? Butuh bubuk. Ini guna, ini kira-kira guna kekuasaan untuk kebijakan untuk adalah pemerintah. Mudah-mudahan ke depan maju selesai di rata dong. Nau gimana nih stapen, tamat di pimpinannya, dan ameta maju kira-kira kurang lebih aja menibawa, angka surat tak untuk RDP. Aku RDP ini matu hadir nih instansi tangani itu lalangnya, hadir nih instansi tangani pertanyaan, hadir nih instansi tangani waye, drainase dong. Hadir nih matu instansi tangani itu nange masalah lelang danau. Jadi kong hadir nih matu, insya Allah buat ini hasilnya teruntuk. Kira-kira kamu pakai tolongan sesuai dengan penjelasan tadi. Apa itu adalah terutama makanya ngomong itu. Nggak tahu ya itu kok supaya kali ini arahan. Ya, tadi nanti sebelum kesempatan ada nanti jalan mikirin apa. Nah, insya Allah mudah-mudahan matu sudah selesai rapat rapat menteri matu. Kami sudah dipimpinan maka dapat nanti penuhi di komisi. Saya yakin akan turun ke komisi 3 juga ini komisi saya, nah, supaya nanti disitulah kita bisa bahas bersama. Jadi ko na siya ako tumutong di pang kita tu si tadi kurang ni demi pati masara lampa pagi mandu tulay mo pati na masara tu ke mana kan yang pernah ni kembali na do sama na sama tanya tu mai susunod lagi itu sa kami dunia kita di mana yang ini do ya ini dong. Dong. Pakola lagi kita lain. Di siapa orang tu datang depan, 2 tahun ke depan, ulah punya mana mati tempat. Oh. Tadi ako Pak Bupati sama itu suruh nanti merasa dari wasuru. Ya, lahan di bawah lah. Nah, saya tu berapa? Ya tu nasabungan nanti berseluruh desera. Tidak kau mana puna lewi. Yo, ya betul. Tidak untuk orang itu.
Oh ya toh. Yo. Kami nasabun seluku. Di kwa nesera. Kene mana ni nesera te. Banyak dirite tak tamen kene ni kene sen. Kene la seluku. Ku paklalan. Yo. Pada aku sepakat ibu foto. Yo. Yo. Ya toh juga kamu ni tuna. Kung kamu sini Dewi itu soal penghasil namanya kene pako. Lagi mau tentang kami bang ikannya atau tidak? Oh. Guru sudah sambungan. Kamu sudah sambungan Nesera. Ya, siapa kami? Ya, lempar ke. Sesudah tu kita bagi lempar ke kami. Apa kami? Pako. Kutole-tole di koko. Susu simpa boleh simpa kamoro. Makan ini dete sama topi no topi. Lalu nak mana aku mau lalu mau itu dan tu kalau aku punya mati. Oh ya susu itu lah. Yo, nanya makakapagod. Tangan na tatay, hindi na kaya matay, hindi ko na kanina, diba? Nalamay, wala kang tama, kinatama na sanay. Pako, dako, para tumingin ka rin, para mati. Taasama ko nila. Kaya kung paninira na yun. Manakwa, taasama ko na may nasama ka. Yo, hello, hindi ko ulit na sa'yo. Kamu, parang nasa ako kung itong karang ni. At doon ang mabagipati sa sununa, nilolong ka mo ni. Hindi ko kamatangkuhan. Kamu mula malang kami. Upuni pa rin po ito. Kala na paso na sa pamilya. Kung sisikat ito, si Kamani, si Pagkamoko, pula semangat. Pula siya mo dikanin ito ba yun? Yo, dako patumi padang kay ito ba yun? Makan pala ko na. Yo. Rubung memang panatay na ko tayo sa mga sa salon. Yo, di padang. Yo, lagi dia mau tertawan dengan palusi. Ya te bagi makan mi palagui na pada nabi ba kecuali itu jo. Yo, walaupun dia te na pasule na banda na kantor dia. Yo, na ya to bigo to bisto. Yo, na bando na ile sude. Yo. Yo, ya to pinapalago ni nasin di kasambungan ni nasin pa na rin na to. Ladudol ako, pati sulia di sa to. Oh yo, oh na sudah. Oke, baik. Kau terima dia. Yo. Siapa ada rapat? Itu nanti. Ini. Ya, tidak tinggal di sini. Beristri. Dia. Mana bola main tadi merah? Tak kalau orang lagi bagi keluar lagi. Dan kasih belakang kisah barang karena ada orang yang kontuan. Jadi ke mana? Beli kasar. Tak kalau buka celah luar di jalan terblok. Jadi kalau ada orang yang dalam. Dari sebagai orang. Dodol. Pas orang tahu lah. Cari di mana tuh? Satu tadi di sana. Dicuri. Ambil go. Bah.
Salah sendiri. Salah kau. Anda ya. Ocom, pelatihnya. Dodol. Ya, gol untuk Koni Palopo FC 1-0. Bakti Sada 0. Dicetak oleh nomor 81 Fahrian. Apa mau saya hubungi dulu HP kok, Pak? Gimana tuh? Di motormu? Gue bawa ke tadi di rumah. Di mana gue simpan? Di warung kan. Bukan di tas mana? Bagus. Siapa? Iya. Di mana? Oh, yang di warung tidak masuk. Tadi. Oh, iya. Ya nanti saya lewat, Pak. Iya. Iya, makasih, Pak. Iya. Saya bilang memang di warung tuh. Oh, tidak boleh. Itu dari jalan. Bicara warung, Pak. Persoalan Anda bicara warung jadi. Di belakang hiper. Kosong. Di mana warung mana? Yang di belakang hiper. Warung ini. Siapa sih itu? Lu tahu sih? Bukan sih, tapi dia bilang nanti ya. Iya, kan kenal tadi tuh. Iya. Pokoknya nanti tiap hari Singapura ini mewakili ke sini. Nanti dijual ke Angkat. Ada kan hanya Haji? Haji lihat ada. Itu namanya. Ngapain? Ya. Betul ada kasana bebas. Bebas sih. Sama sekali. Mereka sebegini. Bebas itu. Iya, ini nak kasih keluar gila. Ya. Keluar ke atas ke bukan di sana, bukan dia mau kasih ke begini bola. Belakang. Oh masuk bola, tutup lagi satu. Itu minggir itu atau yang itu. Iya. Kurang lebih satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita sedang berada di lantai dasar Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Dan di sini Tribuners, selama Ramadan di sini di lantai dasar Masjid Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba ini menjadi tempat penjualan barang apapun Tribuners. Di sini banyak, mulai dari baju, kemudian peci dan lain sebagainya. Nanti kita akan keliling Tribuners melihat apa saja sih yang diperjualbelikan di lantai dasar Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba ini. Ayo Tribuners. Jadi yang pertama Tribuners, kita
Melihat ini ada pedagang kurma Tribuners. Kita lihat ada tasbih, kacamata, juga ada songkok Tribuners ya. Kita keliling Tribuners ya, melihat ini kualitasnya jauh, tinggal tetes. Ini kalau mau dihitung berapa kali digunting, Bapak sudah berkali-kali, sudah puluhan kali digunting, Pak. Setiap hari saya capek. Makanya banyak Tribuners, di sini juga banyak cakar Tribuners, sepatu cakar. Jadi Tribuners, Masjid Islami Center Dato' Tiro Bulukumba ini memang setiap tahunnya dijadikan tempat untuk berdagang Tribuners, mulai dari sepatu, pakaian, tas, cincin tadi kita lihat, gelang dan lain-lain juga diperjualbelikan di tempat ini Tribuners. Dan di sini selalu ramai Tribuners, dikunjungi oleh warga. Jadi bukan hanya pakaian pria Tribuners, di sini juga ada mukena. Ini ada daster juga. Ada juga mainan anak-anak Tribuners. Ini kita lihat. Itulah Tribuners yang bisa kita lihat di sini, aktivitas perdagangan di jual beli ya di Masjid Islami Center Dato' Tiro Bulukumba. Terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini kami sedang berada di depan Pasar Samendre, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di pasar ini beberapa harga kebutuhan pokok mulai naik sejak memasuki bulan suci Ramadan ini. Kita akan melihat suasana pasar yang ada di Pasar Samendre ini, daerah yang berpenduduk, kecamatan yang berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Kita akan masuk di dalam, bisa. Nih. Beginilah aktivitas pasar di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan. Sejumlah kebutuhan pokok mulai naik. Ya, seperti harga telur dari 37.000 per rak menjadi 43.000 rupiah. Ya, ini harga telur berapa, Bu, sekarang? Harganya? Ya. 38.000. Ya, sebelumnya 35.36. Nah, begitu pemirsa, ada kenaikan dari 36.35 menjadi 38.000 per rak, dan bergantung dari besar kecilnya harga telur ini. Dan sejumlah kebutuhan pokok juga mulai naik. Terigu, Bu, gimana? Naik juga. Dari harga dari 9 jadi 10. Kompas 10.000 menjadi 11.000 per kilogram. Nah, ini di menjelang memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah bahan kebutuhan pokok memang mulai naik begitu. Kasih, Bu ya. Ya. Nah, ini juga yang paling dirasakan naik harganya adalah cabai rawit dan bawang. Bawang berapa sekarang, Pak, per kilo? 23.000 per kilogram. Ya, sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 20. Berarti turun, Pak ya? Turun. Apa saja yang naik bahan kebutuhan? Tomat berapa, Pak? 15 per kilo sekarang. Sebelumnya 7.500, naik menjadi 15.000 per kilogram. Nah, inilah Bapak Samad yang sedang merapikan jualannya. Dan ini memang pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Sinjai memprediksi terus kebutuhan pokok akan naik, namun tetap dalam tahap batas normal, karena memang menjelang sejumlah kegiatan hajatan seperti akhir tahun atau menjelang Lebaran, memang sejumlah kebutuhan pokok naik menurut Kepala Dinas Perdagangan di Kabupaten Sinjai, Bapak Saleh. Ya, terima kasih Pak Samad. Ya. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke wilayah penjualan bahan kebutuhan pokok lainnya di pasar ini.
Ini adalah tempat penjualan barang seperti pakaian dan sepatu. Ikan. Ini 50. Nah, ini adalah suasana penjualan minyak goreng. 18 tambah 18, ini 18, ini 18 dua. Jadi 36, itu 4.000. Ada kenaikan Pak harga minyak goreng? Betul, ada kenaikan. Nah, Ada tapi enggak, ini kalau ini turun. oh, Ini turun ya. berapa Pak? Berapa harganya itu Pak? Ya, harga pasaran 25. 25 per kilogram, per liter. Enggak, dia tidak cukup per kilo. Oh, Dia tidak. cuma 900. 900 mg. Nah, itulah perkembangan harga minyak goreng Mana kita? di lokasi ini. Enggak, ini 9. Ini 4.000. Jadi 13. Ini Pak. Makasih Pak. Iya, kok Mas, oke, Mas. Iya, lebih mantap. Kita berapa? 9 tambah 4, 13 ya? 13, oke. Ya, kita akan masuk di wilayah penjual ikan. Nah, ini ada ikan kering. Ikan kering. Mukena Sultan, mau Mukena Sultan. Dia balik-balik. Balik-balik. Kering. Di situ mukena yang anu, ada set yang sahur. Nah, ini suasana penjual ikan. Ada ikan bakar. Ini ikan bandeng, ikan bolu. Iya, kalau pasar pekan lalu harga ikan cukup naik dan saat ini kembali turun harganya. Yang dibeli biasanya 2 per 10.000, 2 per 7.000. Sekarang 2 ekor per 7.000, sekarang menjadi 10.000 per 2 ekor.
Balena buat 5.000 Mi. 5.000. 20.000 lalu nasi beli juga jangan. Nah, ini adalah ikan layang masak. Nah, ini berapa ini, Bu, per ekor? 5.000 per ekor. 5.000 per ekor. 5.000 per ekor. Ini adalah ikan asal Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Kajang. Nah, ini ciri khas Kajang adalah makan masak. Ini bisa langsung dicicipi, pemirsa. Seperti ini. Ikan layang ini khas dari Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Paling banyak diminati masyarakat wilayah Kabupaten Sinjai. Kasih, Bu. Harga lombok keriting, Bu, berapa sekarang? 5.000. Kalau per kilo berapa? Naik itu. Naik. Sebelumnya berapa? Ya, ini eceran. 50.000 per kilogram untuk eceran cabai rawit seperti itu. Ya, baik pemirsa Tribun Timur dimanapun Anda berada, sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sinjai ini cukup mengalami kenaikan. Saya reporter Tribun Timur langsung dari Pasar Semenrek, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Syamsul Bahri melaporkan.